waktu pertama kali kan Pak Irawan jalan-jalan ya itu. Nggih. Terus lihat pembatik di depan rumah. Terus dia mampir. Terus ada kata suruh bantuin batik gitu. Dimintain tolong untuk pembatik. Nggih. Berarti sebelumnya udah ada pembatik di sini. Udah. Terus kalau sebelumnya udah ada pembatik di pemasaran atau tempat naruhnya di mana nih Bu? Waktu itu kan dulunya batiknya di Bayat, tempatnya Bu Harini itu loh. Nggih. Terus sebelum Pak Irawan datang. Tapi terus Pak Irawan kan itu waktu datang terus disuruh bantuin batik. Nggih. Dari dulu ini dari kecil kan Maya udah ada yang ngaparin ya juga kayak gini, ada grup-grupnya batik itu. Dan selama-lama ada nemuin juragan itu, Pak Irawan itu. Berapa lama nggih Ibu belajar untuk membuat batik dan udah mulai bisa? Paling umur 10 tahun sampai 12-an tahun itu udah bisa. Oh, nggih. Lulus SD deh. Udah kerja batik. Juga ngikut-ngikut kayak gini, ada grup-grupnya gitu. Jadi di sini udah pernah ada KKN yang netap di sini atau belum? Kalau KKN belum, tapi kalau tempat PKL itu PKL. Oh itu PKL dari sini? Ya PKL dari Rota. Tapi kalau KKN belum ada. Belum ada. Iya. PKL itu dari SMK atau dari gimana? Dari SMK. SMK. Suruh ke sini. Kan dibagi-bagi tugas, ada yang ada di kebun, ada yang ada di sini, dibagi-bagilah gitu. Iya. Kan dari segi akademisinya, kalau dari medianya udah pernah ada yang liput belum di sini? Belum. Buat usahain? Belum. Belum, cuma Pak Irawan dulu yang dari Jakarta itu pernah Ya ngeliput. udah tuh yang dari Australia kan lo sing di pamer kene Australia kayak kayak ben tahu wet Oh, zaman iya. dulu udah pernah. Kalau dari ibu-ibu sini komunitas batiknya dari ibu-ibu sendiri ada nggak? Buat pembelajaran batiknya itu? Betul kan Dan? Jadi belajarnya otodidak sendiri-sendiri gitu. Kalau ada yang mau belajar batik bisa ke sini langsung gitu. Ya langsung dari ke sini, asal diajarin dari sini gitu. Nanti harus dibawa pulang. Kegiatan pas KKN itu yang pas pernah ke sini tuh yang diangkat apa aja? Bu? Proses apa ya, pembuatan pola. Ya terus harus sama batik. Cuma itu. Karena pewarnaan kan kami nggak ada. Belum bisa. Karena belum bisa. Yang terakhir mungkin harapan untuk kedepannya untuk desa ini atau dari pembatiknya sendiri untuk kedepannya usaha ini gimana ya Bu? Kalau kami mau itu batik ini harus maju lancar ya. Karena ibu-ibu di sini kan kebanyakan pembatik. Karena apa ya? Hidup kami di lain selain dari petani, kami juga dari pembatik. Karena pembatik ini berkembang, kami juga bekerja. Tanpa ada pembatik kami itu pengangguran lah. Ya bisa bekerja. Nggak bisa bekerja. Iya. Tuh, semoga saja lancar batik. Mendunia lah. Kami juga senang sih kalau ada kunjungan-kunjungan dari mana-mana. Karena tambah-tambah apa ya? Mungkin karena ada hubungan yang lain kan kita cara pemasarannya kan lebih bisa luas gitu loh. Kemungkinan bisa ya, karena kebanyakan di sini sebenarnya pembatik. Karena dulu adanya IOM itu mungkin kami terlambat untuk bilang pembatik ya. Jadinya kami lebih baik mundur karena kami kebanyakan ada peternak. Yang tua-tua dulu kan di selain batik kan ada peternak juga. Dari IOM kan udah diambil dari kebun, makanya kita nggak jadi ngambil. Iya, jadi yang lain supaya kalau satu kabupaten itu kan nggak boleh ini ya sama tuh. Itu ya apa ya, kayak bantuan dari Udu itu bantuan pemerintah. Ternyata tuh ini IOMI lupa ya mas aku. Kayak sejenis kayak supaya maksudnya kampung mengangkat kampung supaya bekerja gitu loh. Intinya kayak gitu pemberdayaan ya, intinya gitu. Kalau sekarang kan namanya UMKM kan. Kalau dulu kan harus kerja. Kalau UMKM kan
itu sejenis kayak pemasaran kampung-kampung gitu kan. Oke. Dikasih modal supaya berkembang gitu. Iya. Kalau IOM kan harus bekerja, tanpa bekerja kita nggak akan berhasil gitu. Kalau bantuan IOM memang ya dulunya ada sekolah-sekolah mengelola keuangan ada, terus cara bagaimana membudidayakan supaya maju itu juga ada. Jadi kita waktu masuk IOM itu juga sekolah seperti sekolah-sekolah yang lain itu. Diajar cara ekonomi juga ada. Tanya komplit lah itu. Tergantung kitanya. Karena kita kan tergantung modal ya. Karena modalnya nggak ada. Ya itu. Kita oleng lah lagi. Olengnya itu di waktu corona itu kita ternak-ternak juga. Nggak jalan. Terus bantuan dari pemerintah itu nggak ada yang ngelola. Pelatihannya mengenai Iya, ternakan sama itu ya, cuncung buat es krim itu loh. Tempat es Kon es krim itu. Ya. cup itu loh. Sama itu. ya kalau di sini tuh sejak kecil sudah ada batik. Dari tahun berapa ya kira-kira? Nggak tahu tahun Nenek moyang. dari nenek moyang. Iya. Nakalnya ya Turun temurun. turun. Iya. Sang baja. Tapi sekarang enggak. Tapi Semua sekarang pada udah anak-anak sing kami pada yang muda-muda udah ganti baru. Tapi ada apa itu ada sekolah batik itu di situ di Rota ya. Dari Qatar itu dibantu dari Qatar sekolahnya sekolah batik. Berarti kalau pengrajinnya itu cuman khusus dari Mbayat atau juga ada dari desa lain? Ya dari Solo, ada dari Solo Bayat, ada, dari Bayatan kan Sragen sendiri. kan ada juga. Solo sendiri, terus Sukoharjo Sukoharjo ada, terus dari Jogja juga sendiri. Motifnya kan berbeda-beda. Ada dari Jogja ya seperti ini motifnya. Nah, berarti Bayatan kan ada Mukti, Wahyu Temurun, Babonang Rem itu termasuk dari Bayatan gitu. Nah Jogja ya ukir-ukiran. Perkenalkan, nama saya Irawan Hadi. Saya adalah owner pemilik perusahaan New Exotic Batik di Yogyakarta. Pada khususnya dalam perusahaan kami, saya memikirkan sendiri semua desain-desain batik kami. Jadi perusahaan New Exotic itu berdiri pada tahun 2009 dan sampai sekarang masih eksis walaupun perusahaan kami cukup terpa kemarin COVID, tapi masih bisa survive. Kami syukuri dalam hal ini. Terus perusahaan kami memang bergerak di khusus batik tulis dalam bentuk kain, bukan dalam bentuk kain jadi, tapi benar-benar kain, bukan yang untuk dipakai. Jadi memang masih dalam bentuk kain yang sering disebut di dalam dunia seni batik seni adiwastra, seni kain batik. Itu motif-motifnya sendiri ini memang dibuat sendiri atau berdasarkan dari? Kalau motif-motif New Exotic sendiri itu hampir di rata-rata itu 90% adalah ciptaan sendiri. Selebihnya 10% adalah motif tradisional yang sudah ada. Jadi kami tetap mengembangkan seni tradisional, tidak saya tinggalkan. Tetapi 90%-nya adalah pengembangan dari motif tradisional itu sendiri. Jadi 90% itu adalah ciptaan kami sendiri yang kami combine dengan motif-motif tradisional yang ada. Untuk motif tradisional ini sendiri itu kebanyakan diambil dari adat atau budaya lain atau semuanya budaya Jawa? Rata-rata motif tradisional itu kalau di dunia batik satu Jogja, Solo juga ada. Selebihnya kalau yang nasional itu ada motif Kalimantan, motif Bali, motif Papua juga pernah bikin. Kalau rata-rata karena kami tinggal di Jogja, kental dengan gaya Jawanya, tinggal di Jogja ya saya ambil motif-motif Jogja. Kalau boleh tahu, apa saja bentuk dukungan dari pemerintah lokal untuk pengrajin batik New Exotic dalam mengembangkan bisnis?
Kalau untuk pemerintah lokal sampai dari tingkat lokal sampai nasional, biasanya kalau lokal itu lewat Disperindak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kami sering diajak pameran keliling, baik itu di kota kami sendiri, Jogja, Solo, sampai Jakarta, dan di Bali, kalau luar pulau itu Bali, Kalimantan, Lombok, gitu dan seterusnya. Bagaimana pengrajin batik New Exotic memasarkan produk mereka secara digital maupun Kalau pemasaran tentu waktu awal pertama bukan cara mudah, tapi perkenalan batik kami itu dulu kami lakukan sebelum ada dunia internet ya. Ya sebenarnya dunia internet itu ada, tetapi belum sedahsyat sekarang ya. Dulu ya masih sebatas pameran demi pameran seperti FKY, Festival Kesenian Yogyakarta. Saya ikut beberapa kali dan mulai dari itu mulai dikenal. Karena motif saya adalah motif yang lain dari yang lain, artinya motif tradisional yang saya kembangkan sedemikian rupa sehingga itu menjadi daya tarik. Dari daya tarik itu akhirnya saya mendapatkan pelanggan-pelanggan baru. Dari pelanggan-pelanggan baru akhirnya mulai dari mulut ke mulut, kemudian merambah lagi pameran dari kota ke luar kota, dari luar kota kemudian pindah ke luar pulau, terus keliling di provinsi Indonesia itu sampai waktu pameran di luar negeri juga dibiayai oleh Disperindak itu, sama juga di perdagangan itu sampai ke kita pameran di Malaysia. Jadi kalau sampai ke internasional atau Malaysia itu termasuk yang paling tinggi. Sebenarnya berbicara pameran mau ke internasional atau tidak itu bukan menjadi satu target, karena yang namanya pasar itu nanti yang sendiri akan menentukan jalur pilihannya. Karena sebenarnya untuk pelanggan New Exotic Batik itu tidak serta-merta datang karena mereka itu kami undang secara langsung ya, tetapi secara tidak langsung karena memang event pameran demi pameran yang kami selenggarakan dari kota ke kota, dari provinsi demi provinsi, sampai akhirnya kemarin terakhir kalau yang di internasional itu masih sebatas sampai di Malaysia ya, mungkin di kawasan Asia Tenggara. Itu ya akhirnya karena dari mulut ke mulut ya ada tamu-tamu yang datang itu dari Amerika, dari Inggris juga pernah di sini, dari Jepang, dari Malaysia, Brunei berkali-kali. Ya sampai akhirnya pemasaran kami pun juga sampai ke sana. Walaupun sebenarnya untuk memenuhi target pasar dalam negeri itu kita tidak kewalahan. Kalau mengenai upaya pelestarian lingkungan terkait dengan produksi batik itu diperhatikan? Tentu diperhatikan, terutama dalam proses pewarnaan alam ya. Sebenarnya pewarnaan alam itu sendiri selama tidak ada zat-zat yang berbahaya seperti terutama ya kalau unsur kimia kan jelas tidak bisa dibuang ke sembarang tempat, apalagi di sungai itu tidak bisa. Nah, kami menggunakan pewarnaan alam itu memang kalau warna alam itu sendiri kan terbuat dari pigmen dari tumbuh-tumbuhan ya. Ya selama itu pigmen tumbuh-tumbuhan 100% mau dibuang di sungai sekalipun ya hanya kayak misalnya indigo kan warna biru ya semburat kebiruan, tapi akhirnya nanti juga mengendap ke tanah dan akhirnya memang dari alam kembali ke alam. Itu sebenarnya tidak meracuni, benar. Cuman kalau lihat dari warnanya mungkin tetangga kiri kanan akan risih ya, benar. Itu sungai ada biasanya kalau jadi biru. Ya, saya pikir sebenarnya pembuangan jangan di sungai, tapi kita membuat satu kayak jugangan itu, dibuang aja di situ supaya tidak membuat risih. Walaupun warna itu sendiri itu nanti kalau mengendap jatuh ke tanah ya sudah dia akan natural kembali karena alam kembali ke alam. Boleh diceritakan mungkin pewarna alam? Pewarnaan pohon alam itu banyak sekali ya, banyak sekali. Hampir saya katakan semua tumbuh-tumbuhan itu punya pigmen warna masing-masing dengan karakternya sendiri-sendiri. Daun nila itu kalau dari bahasa Indonesia daun nila, kalau bahasa latinnya indigo vera, kalau bahasa di industri batik itu warna indigo. Nah, warna indigo itu menghasilkan warna biru, benar-benar biru sekali ya. Nah, itu satu, itu dari
daun. Kemudian kalau dari mahoni kan coklat kemerah-merahan, ya dari kulit dari pohon mahoni. Kemudian warna agak sedikit pink tapi nggak pink sekali, merah ke unguan lembut itu kulit pohon manggis. Terus kalau lebih ada merah tapi merahnya alam ya, bukan merah yang bright ya. Itu akar pohon pace. Itu akarnya sendiri itu mengandung warna merah. Tentunya merahnya jangan kita bayangkan seperti merah putih pada bendera kita ya. Merahnya ya berkesan merah. Tapi warna merah itu memang sangat khusus karena pengikatan atau fiksasi atau penguncian warnanya cukup sulit. Sehingga warna alam untuk khususnya warna merah itu tidak sekuat warna-warna yang lain. Untuk pembuatan warna alaminya sendiri itu sendiri atau Kalau ini bikin warna ini mirip? proses pembuatan warna alam masing-masing banyak hal ya. Ada yang diekstrak, ada yang diseduh, diambil pigmennya dengan lewat penggodokan sehingga pigmen itu menyatu dengan air seduhan itu. Dan kayu yang sudah pigmennya habis dibuang jadi kayu bakar atau hal yang lain. Sementara ada yang diambil getahnya, ada yang diambil kulit buahnya, ada bermacam-macam, ada yang daunnya, ada yang hanya akarnya saja, begitu dan seterusnya. Apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan LSM untuk mendukung pemberdayaan masyarakat pengrajin batik? Kita sangat membutuhkan dukungan tersebut ya, karena dari pemerintah lah kita sebagai pengrajin mendapatkan kayak fasilitas, kemudahan untuk bisa melestarikan warisan budaya bangsa ini sendiri. Sebab tanpa peran dari pemerintah itu sangat kecil kemungkinan industri bisa berjalan maju. Karena dari pemerintah kan bisa membuka link-link yang lain untuk kita bisa berpameran, bisa mengakseskan di dunia internet di linknya pemerintah, dan dukungan-dukungan yang lain seperti fasilitas kita berpameran, akomodasi, dan itu yang saat ini kami rasakan dalam satu tahun berapa kali itu kita difasilitasi untuk itu. Peran besar apa sih yang dilakukan pemerintah dan media dalam pemasaran batik ini? Mungkin masuk TV atau online. Saya kira pemerintahan sekarang cukup bagus ya dalam memberdayakan industri para UMKM terutama untuk benar-benar bisa berkembang jauh lebih baik dari yang sudah-sudah. Dan sampai sekarang itu ya peranan pemerintah bisa kami rasakan itu lewat media, lewat televisi, terus majalah juga pernah kami diliput, di surat kabar juga ada, baik itu surat kabar dari pemerintahan maupun dari swasta juga turut mengambil bagian dalam proses kemajuan industri kami. Khususnya di motif-motif batik di eksotik itu kan saya sebagai desainernya, jadi motif-motif bisa kami itu saya dilihat di atas ini adalah ini sekar ukir. Di sini isinya ukir-ukiran berbicara tentang keindahan, ukir-ukir Jepara, ukir-ukir ini kebetulan namanya ukir keraton ini sebenarnya. Keraton ya sampaikan dari berbagai bentuk plus dengan imajinasi saya, jadinya saya mengkombinkan motif yang kaku yang bisa melihat di motif-motif baik itu motif-motif di tekstil, motif-motif di bangunan, kemudian saya kombin dengan imajinasi saya, terjadilah ini seperti bidang-bidang pada sekar jagat, tapi saya isi ukir-ukir yang kami menyesuaikan bentuk dari bidang-bidang tersebut. Kemudian sebelahnya adalah motif tradisional yang sering kita namakan sawung galing. Dan motif sawung galing sendiri adalah berbicara tentang kalau dalam tradisi di tanah Jawa, Jago Tarung adalah budaya tradisi masyarakat yang pada waktu itu biasanya sering ada di Bali, ya di sebagian di Pulau Jawa juga ada, sebagai ayam petarung dulu, sebagai kebanggaan kalau orang punya ayam petarung hebat itu biasanya yang mempunyai memang orang-orang hebat.
Kalau saya sendiri melihat apa ya istilahnya, sesama industri UMKM khususnya di bidang seni kerajinan kan banyak, ada kayu, kulit, logam, terus ada batik, ada baju jadi, ada banyak. Kalau dalam industri UMKM khususnya di Jogja sampai di Indonesia itu mengalami gairah bisnis yang baik, tentunya semua akan saling kait mengait. Sebab kalau pelanggan satu ada motif ini tidak, kita bisa berbantungan pada teman lain yang mungkin juga punya motif yang kami tidak punya. Itu saling saling sharing, saling berbagi, itu indah. Karena ada banyak juga orang merasa sesama pengrajin batik khususnya itu ada yang juga jealous, iri, kok sana lebih laris, lain enggak. Kalau kami enggak, semakin yang lain jaga laris kita ikut senang lah. Dengan adanya itu kan pertumbuhan perekonomian Indonesia juga bagus. Dengan ada industri pertumbuhan ekonomi yang bagus itu kan juga memberikan nilai tambah pada UMKM yang lain. Kearifan lokal atau budaya setempat yang biasa terjadi secara akulturasi turun temurun memang harus kita lestarikan ya, dan kita kembangkan sehingga jangan sampai pada generasi tertentu industri atau kerajinan atau budaya itu, peninggalan budaya bangsa itu akan mati karena tidak ada regenerasinya. Dimulai dari kami, dengan adanya motif yang ada kita melestarikan dan kita memberi nilai tambah dengan motif-motif yang kita combine, itu paling tidak orang melihat, ternyata motif tradisional tidak hanya kaku seperti ini ya, tapi ada sekarang boleh bermunculan motif-motif yang bisa kita combine, sehingga untuk zaman now orang bisa merasakan ini lucu ya. Misalnya saya bikin wayang dengan wayang maskeran, karena kita habis COVID, dari maskeran kita lepas masker tali dalam bentuk wayang itu, dan memang ini yang kami cari dan kami tawarkan, sehingga paling tidak si pemakai itu merasa tidak ada kembarannya, merasa berpenampilan secara eksklusif karena tidak ada pesaingnya, merasa yang punya hanya aku loh ini. Nah,